sehingga buah cabai ini akan menjadi racun bagi hama. Nah, ketika nanti ada ulat atau belatung atau larva itu ketika menyerap buah cabai ini nutrisinya, maka dia akan keracunan dan akan meninggal atau akan mati teman-teman. Dan telurnya ke buah cabainya sampai dengan menjadi larva dan sampai menjadi lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman atau trik saya dalam budidaya tanaman cabai di fase-fase pemupukan di saat masa generatif. Itu sudah saya sampaikan, termasuk juga di fase vegetatif di pertumbuhan. Itu juga saya pernah sampaikan di video-video sebelumnya. Dan yang perlu kita ingat adalah saya menanam cabai ini tanpa menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik. Dan pada saat penanaman pun juga mungkin teman-teman yang sudah menonton itu saya lakukan secara dadakan, artinya setelah saya menutup dengan mulsa, untuk proses penanamannya itu saya lubangi terus saya tanam begitu saja. Hari ini tanaman cabai saya sudah memasuki umur 67 hari setelah tanam, dan kondisinya seperti ini teman-teman ya. Di umur 67 hari setelah tanam ini, memang tanaman cabai ini sudah sedikit belajar berbuah atau sudah mengeluarkan bakal-bakal buah, dan sudah juga terjadi pembentukan buah. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan pengendalian serangan lalat buah teman-teman ya. Karena apa? Memang sampai hari ini cuaca masih belum menentu, terkadang hujan, terkadang panas, itu dapat menyebabkan kelembapan di area lahan ini tinggi, sehingga perkembangan lalat itu sangat cepat di musim-musim seperti ini. Apabila kita tidak kendalikan sejak awal, maka nanti akan menyebabkan kita kegagalan dalam pemanenan. Lalat buah itu berkembang biaknya sangat pesat sekali ya. Dia hanya memerlukan waktu 10 sampai dengan 12 hari dari dia menitipkan telurnya ke buah cabainya sampai dengan menjadi larva dan sampai menjadi lalat kembali. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di fase-fase seperti ini kita harus cegah sejak dini ya untuk serangan lalat buahnya. Sayang sekali apabila ada tanaman cabai kita, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan di cabang-cabangnya seperti ini sudah ada bakal-bakal sudah ada buah cabenya di batang-batang Y-nya seperti ini. Ini biasanya lalat buah. Nah, bahkan ini teman-teman, ini sudah disuntik lalat buah ini. Kalau kita mau lihat nih bekasnya kan. Nah, nanti ini telurnya ini akan menetas dan akan menjadi ulat atau larva dan akan menyerap nutrisi pada buah cabai ini, sehingga nanti buah cabai ini akan mengalami kerontokan. Ini sudah cukup membuktikan bahwa di lahan ini sudah ada lalat buah yang mulai menyerang tanaman cabai kita ini. Maka kita harus kendalikan teman-teman ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mari kita lihat terlebih dahulu rata-rata perkembangan tanaman cabai saya ini sudah mencapai hampir bahkan sudah lebih dari 1 meter teman-teman ya, di umur 67 hari setelah tanam ini. Untuk pembuahannya memang agak sedikit terlambat ya, karena memang saya mengocorkan pupuk di fase generatifnya pun sudah terlambat beberapa hari ini. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman, nanti kalau cuacanya sudah membaik kita akan melakukan pengocoran kembali.
Karena apa? Saya menanam cabai ini tanpa menggunakan pupuk dasar ya, sehingga pertumbuhannya berlahan tetapi pasti ya, karena kita memberikan pupuk yang insya Allah tepat. Oke teman-teman, jadi untuk tanaman cabai ini merek dagangnya Brontoseno, keluaran dari Habanero, dan tipenya merunduk. Untuk buahnya seperti ini teman-teman ya. Ini juga termasuk pembuktian dari saya bahwa menanam cabai sebisa mungkin kita hindari penggunaan pupuk dasar Kohe ya. Karena apa? Di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa penggunaan Kohe itu cukup bahaya untuk tanaman cabai. Paling-paling tanaman cabai itu bisa memasuki di umur 4 bulan saja sampai dengan 5 bulan. Setelah itu terserang banyak penyakit seperti busuk batang, terus penyakit yang paling menjengkelkan atau yang paling serius itu adalah penyakit jamur penyebab antraknosa atau yang biasa kita sebut pate. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya menghindari penggunaan pupuk dasar Kohe. Oke, untuk buahnya seperti ini teman-teman ya. Lumayan besar buahnya, tipenya merunduk. Nah, seperti itu ya. Bakal buahnya sudah mulai kelihatan. Nah, nanti kita lihat sama-sama bagaimana tanaman cabai ini di umur 3 bulan ya. Karena memang ada seseorang yang komentar di channel saya itu, kok tanamannya cungkring. Ya bagaimana, ini memang karakter pohon yang buahnya itu merunduk itu beda dengan tanaman cabai yang tipenya tipe ori ya. Nah, kita bisa lihat di sana teman-teman. Nah, itu tipe ori, itu merek dagangnya Kaliber. Alhamdulillah sampai dengan umur 9 bulan itu saya masih melakukan pemanenan, dan alhamdulillah sudah hampir tembus 1 kilo per pohon teman-teman ya. Target saya itu nanti di 1 tahun baru saya akan melakukan penggantian. Nah, itu nanti saya akan update bagaimana sih perkembangannya. Pembuktian dari saya bahwa dengan tidak menggunakan pupuk dasar Kohe, alhamdulillah tanaman cabai nyatanya bisa bertahan sampai dengan umur hampir 10 bulan ya, 9 bulan setengah kalau nggak salah itu. Oke teman-teman, lanjut. Saya akan melakukan penyepraian obat apa saja yang akan saya gunakan. Dan kali ini saya akan melakukan penyepraian dengan menggunakan 2 bahan insektisida dan fungisida. Yang pertama untuk pengendalian teman-teman ya. Untuk pengendalian itu saya menggunakan Curakron. Curakron ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Cara kerjanya kontak. Dan saya mix dengan menggunakan Cabriotop ini untuk mencegah serangan antraknosa. Ini cara kerjanya sistemik. Tetapi begini teman-teman ya, apabila tanaman cabai kita ini sudah terkena serangan parah, ini saya ilustrasikan seperti ini. Lalat buah itu kan akan menitipkan telurnya ke buah cabai ini teman-teman ya, misalnya. Sehingga nanti telurnya itu akan menetas dan akan berubah menjadi larva atau ulat. Nah, itu nanti akan menyerap buah cabai kita, dan nutrisinya akan diserap, sehingga buah cabai ini akan kehabisan nutrisi dan akan mengalami kerontokan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Apabila itu sudah terserang parah, maka alangkah baiknya itu kita melakukan penyepraian dengan menggunakan insektisida yang mempunyai 2 cara kerja. Biasanya saya menggunakan Curakron, saya mix dengan Regen teman-teman ya, karena Regen itu kan cara kerjanya kontak dan sistemik. Kalau cara kerjanya sistemik itu nanti obat yang kita berikan akan menyusup ke bagian dalam buah cabai ini, sehingga buah cabai ini akan menjadi racun bagi hama. Nah, ketika nanti ada ulat atau belatung atau larva itu ketika menyerap buah cabai ini nutrisinya, maka dia akan keracunan dan akan meninggal atau akan mati teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tetapi karena memang serangannya ini belum terlalu parah, jadi saya akan menggunakan Curakron saja untuk pengendaliannya teman-teman. Dan jangan lupa ya, penggunaan fungisida pun harus tetap dilakukan, karena ini memang belum ada serangan antraknosa. Kita bisa lihat bersih buahnya. Itu teman-teman silahkan gunakan Cabriotop. Biasanya saya mix dengan Giflo, karena memang ini hanya pencegahan. Tetap saya hanya berikan Cabriotop, itu pun dosisnya hanya 1 sendok per 16 liter. Tipis-tipis saja, tapi kita rutin. Tanaman cabai saya ini sebenarnya ada yang terkena layu fusarium, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini pengalaman juga.
ketika ada yang terkena layu fusarium ya teman-teman ya, ini pangkal batangnya ini sempat busuk saya lihat, itu saya nggak cabut sama sekali, biarkan saja, jangan dicabut. Justru dari pengalaman itu, apabila dicabut itu penularannya malah makin cepat teman-teman. Itu entah bagaimana cara kerjanya saya juga nggak tahu, tetapi ini berdasarkan pengalaman, ketika dicabut malah penularannya makin cepat. Jadi saya patah aja seperti ini justru sembuh dan mengeluarkan tunas ini teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, ini pengalaman-pengalaman yang sudah saya terapkan. Bahkan di mana itu di buah cabai yang sebelah sana itu bahkan sampai ada yang mati di tempat, itu nyatanya tidak menular di tanaman lainnya. Saya biarkan semati-matinya. Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja teman-teman ya. Saya akan lanjut melakukan penyepraiannya. Ini cuacanya tetapi agak mendung tuh. Nah teman-teman, tetapi tidak apa-apa karena ini yang saya spraykan ini insektisida kontak. Ketika nanti ada lalat yang mungkin berterbangan di bawah ini, ketika kena sprayan dia akan langsung mati. Dan penggunaan kabriotopnya pun tidak apa-apa. Yang penting nanti setelah 2 jam itu obat atau fungisida yang kita berikan itu sudah terserap oleh tanaman ini. Dan kita perkirakan ini mungkin 2 jam ke depan ini tidak hujan, makanya saya akan lanjut melakukan penyepraian. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Saya akan lanjut melakukan penyepraiannya, nanti keburu hujan. Dan sekali lagi, apabila ada kalimat saya yang mungkin kurang berkenan dan mungkin ada teman-teman yang mungkin kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan ini, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.